Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di sore hari ini tetap sehat selalu. Bagi yang baru pulang bekerja, selamat beristirahat dan tidak lupa mandi, makan, kemudian melihat notifikasi dari channel ini. Silahkan diklik untuk update dan terbaru dari capaian terkini progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Saat ini kita akan awali dari pengerjaan, di mana untuk gardu PLN di sini yang beberapa hari yang lalu sudah mulai dikerjakan untuk dapat difungsikan dari kelistrikan yang akan menompang dari kelistrikan di sirkuit Mandalika. Dan selain itu juga untuk progres dari pengecetan dari sisi luar sudah dikerjakan. Dan saat ini kita pantau untuk pengerjaan di bagian sisi depan, di mana untuk rangkaian kerangka yang terpasang di bagian depan ini nanti akan menempel atau sponsor yang berada di depan dari bangunan race control yang akan terpasang di sini. Oke, kita lanjut saja untuk melihat kondisi yang lain yang berada di sepanjang trek lurus hingga sampai dengan tikungan yang pertama. Dan selanjutnya untuk melihat kondisi di bagian dari pengerjaan akses masuk ke dalam tribun VVIP atau yang biasa kita kenal sebagai Tribun Jokowi. Baik, penuntasan di bagian bawah geobruk di sini yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat nantinya geobruk berfungsi dengan baik, dimana untuk bagian dari lokasi kelistrikan dan nanti para kru yang berada di sisi kiri atau di belakang dari pitwall yang akan berdiri memantau dari para pembalapnya. Kemudian penuntasan di bagian konkret barrier di samping kiri ini kita bisa pantau untuk bagian dari pengerjaan sudah rampung, dan bagian pengerjaan untuk bagian kop di sisi kiri dari ujung trek lurus di sini, dimana untuk bagan sudah terpasang dan untuk pengaturan belum dilakukan, mengingat untuk pengerjaan akan dituntaskan dulu dari bagian penghalusan atau pembersihan dari material aspal yang telah dikeruk. Oke, saat ini kita sudah masuk di tikungan yang pertama, dimana di bagian tikungan yang pertama di sini di bagian sisi kiri terdapat aktivitas dari proses pembuatan atau pembentukan badan jalur nantinya, di mana akses ini nanti akan digunakan untuk para penonton untuk memasuki atau menaiki dari tribun VVIP yang saat ini masih dalam kondisi pengerjaan penuntasan bagian atas yang berada di bagian bawah untuk pembuatan dari ruang-ruang atau sekat-sekat yang berada di tribun VVIP di sini. Dan selain itu juga untuk landscape di sisi depan yang sudah hampir rampung pengerjaannya. Oke, kita tinggalkan untuk bagian tribun VVIP menuju ke arah tikungan yang kedua. Kita akan pantau untuk aktivitas pengerjaan di bagian perataan area gravel yang saat ini sedang berlangsung untuk pengerjaannya. Baik teman-teman, bisa memantau di sini dari aktivitas perapian bagian gravel yang saat ini sudah dimulai, dimana sejak beberapa hari yang lalu dimulai dari tikungan yang keempat sampai dengan tikungan kelima, dan kembali di bagian dari area tikungan yang kedua di sini dikerjakan untuk perapian. Selain itu juga untuk bagian sisi kanan dari area tikungan yang ketiga, untuk area gravelnya juga dikerjakan di sini untuk dapat dituntaskan atau disempurnakan atau dirapikan di bagian sisi kiri dan kanan area tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita akan menuju ke aktivitas pengerjaan yang lain yang berada di luar sirkuit Mandalika atau dari akses masuk di sisi timur. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya dari kesiapan untuk pergelaran Idemitsu Asia Talent Cup yang akan diselenggarakan, sebelum dilaksanakan pergelaran World Superbike akan dilakukan pergelaran balap dari Asia Talent Cup yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika,
dimana untuk persiapan dimulai dari pengamanan yang sudah dipersiapkan sekitar 2000 personil yang mulai akan dilakukan pengaman dari ring pertama sampai ring ketiga. Selain itu juga untuk penunjang dari kelistrikan yang saat ini masih dikebut untuk dapat difungsikan. Selain itu juga untuk fasilitas pendukung yang lain yang berada di sirkuit Mandalika. Dengan kondisi sirkuit Mandalika seperti ini akan tetap dilakukan pergelaran sambil menunggu untuk pergelaran MotoGP pada awal tahun depan, dimana untuk sirkuit Mandalika masuk dari jadwal tes pramusim yang akan dilaksanakan sekitar bulan Februari. Dan di sini untuk penuntasan bagian akses masuk sisi timur dari proses pemasangan box culvert untuk sistem drainase dan bagian dari area tribun di sini sedang dilakukan penataan dan perataan nanti untuk dilakukan pemadatan, dan nanti tinggal kita menunggu untuk logistik dari material tribun yang akan tiba dan akan dilakukan proses penataan maupun perakitan. Kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang ke-7, 8 dan 9, dimana untuk intensitas pengerjaan di area ini telah berkurang dan untuk penyempurnaan akan terus dilakukan, dimana akan difokuskan di bagian area gravel maupun area rumput di sisi kanan. Oke, setelah ini kita akan mencoba melihat aktivitas pengeboran dari pelebaran area crop yang berada di ujung tikungan ke-7 menuju ke arah tikungan ke-8. Seperti apa progres pekerjaannya. Setelah ini nanti akan dilakukan proses pengangkatan material aspal yang telah dibor dan dipindahkan, dan selanjutnya akan terpasang bagesting, dan kemudian akan dilanjutkan ke proses dari pengecoran dan pembentukan garis kap sendiri, dan penyempurnaan akan terus dilakukan untuk dapat disegerakan dilakukan proses dari pengecatan di sepanjang straight line atau di titik-titik dari crop yang telah dibuat di sepanjang 4,31 km area lintasan sirkuit Mandalika. Oke, kita tinggalkan saja untuk aktivitas di sini menuju ke area yang kita tunggu untuk melihat proses dari pemasangan logo Pertamina yang akan dilakukan untuk pengerjaan di sore hari ini. Oke teman-teman bisa melihat di sini dari progres percepatan pembuatan pondasi maupun pendirian tiang-tiang, bahkan kerangka yang akan menempelkan bagian dari logo 360 3D yang akan terpasang di bagian sisi kanan dari area tikungan ke-10 di sini. Saat ini sudah mulai pengerjaan awal untuk pemasangan logo, dan kita lihat di sini dari kondisi aktivitas pengerjaan masih terus dilakukan. Dan untuk pengerjaan ini kita bisa menghitung sejak beberapa minggu yang lalu, dan saat ini sudah masuk tahap akhir untuk proses dari pemasangan dari logo Pertamina yang merupakan sponsor dari sirkuit Mandalika nantinya. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi maupun proses dari pemasangan di sini. Sebelum itu kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-11, 12 dan menuju ke arah tikungan yang ke-14 dan 15. Dari yang kita saksikan saat ini dari proses pemasangan logo Pertamina yang dimulai untuk sore hari ini pengerjaannya, dimana optimis atau rasa optimis terbangkitkan kembali dari sirkuit Mandalika, dimana fasilitas ataupun pendukung kelengkapan yang akan ada di sirkuit Mandalika saat ini sudah mulai terlihat. Bahkan saat ini di depan mata kita atau di depan layar monitor teman-teman sekalian, teman-teman bisa melihat dari progres pengerjaan yang berada di sirkuit Mandalika. Dan silakan saja untuk para teman-teman sekalian berkomentar
yang merasa pesimis untuk dapat menyelenggarakan event World Superbike maupun MotoGP di sirkuit Mandalika dengan kondisinya seperti ini. Ini memang luar biasa karena di era pandemi seperti ini Indonesia mampu membangun sebuah sirkuit besar yang dimana nanti akan menjadi ikon tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimana untuk pengunjung dari luar negeri bahkan dari domestik atau pengunjung dari Indonesia sendiri yang akan mengunjungi sirkuit Mandalika dan wajib setiap tahun akan melihat pergelaran dari World Superbike, dimana untuk MotoGP sendiri di sirkuit Mandalika akan dilaksanakan 10 tahun ke depan. Dan memang ini memang kontrak yang diberikan oleh pihak Dorna untuk dapat menyelenggarakan event dari World Superbike maupun dari MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi apa salahnya kita optimis tetap mendukung pergelaran maupun pengerjaan yang dilakukan, karena pada ujungnya untuk sirkuit Mandalika akan tetap terselesaikan dan dapat diselenggarakan event World Superbike maupun MotoGP. Oke, saat ini kita berada di tikungan yang ke-12, di mana untuk progres pengerjaan dari area crop di sini yang terlihat tinggal beberapa meter saja di ujung sana untuk dapat dituntaskan. Dan selain itu juga nanti seperti halnya di bagian pengerjaan garis crop yang lain, untuk proses dari penghalusan maupun dari pembakaran antara track line dengan crop atau grease yang kita sebut, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk proses dari pengecekan, dan bahan-bahan cat sudah tiba sejak beberapa minggu yang lalu dan tinggal menunggu tuntasnya area crop yang berada di sepanjang track line di 4,31 km. Selain itu juga untuk aktivitas dari proses perataan maupun pemadatan di sisi kanan dari run up tikungan yang ke-13 di sini masih dikerjakan untuk area gravelnya, dan di bagian sisi kiri untuk area curb juga saat ini sudah mulai dikerjakan. Dan di depan sana di sisi kanan dari tikungan yang ke-14 terlihat untuk bagesting sudah terpasang dan nanti akan dikerjakan untuk dapat terbentuknya garis curb dari tikungan yang ke-14 di sini sampai dengan tikungan yang ke-15 atau tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Dan di depan sana atau di ujung dari garis curb tikungan yang ke-14 masih dilakukan proses dari pengangkatan material aspal yang telah dilakukan pengeboran dan akan dibersihkan. Selanjutnya nanti akan terpasang dari bagesting dan pengecoran pembentukan garis curb sendiri. Kemudian di sisi kanan dari area curb tikungan yang ke-15 untuk material tanah dari pemenuhan bagian dari area rumput saat ini sudah beberapa tumpukan tinggal dilakukan proses perataan. Berikut juga untuk penuntasan area curb di tikungan yang ke-16 di sini di sisi kanan sudah tuntas pengerjaannya. Luar biasa untuk area curb di sini di tikungan yang ke-15 sampai dengan tikungan yang ke-16 di sini sudah tuntas dari pengerjaannya sejak beberapa hari yang lalu. Baik, tentunya sebelum itu kita akan memantau kondisi di bagian panel beton atau pagar luar yang berada di sirkuit Mandalika, yang dimana untuk saat ini fondasi dari gerbang utama yang berada di sisi depan saat ini masih dilakukan proses penggalian. Berikut juga kita akan pantau dan tentunya sekaligus kita akan mengakhiri pantauan sore hari ini seperti inilah untuk kondisi bahkan untuk progres pengerjaan yang terlihat setiap hari pasti ada perubahan dari pengerjaannya sembari menunggu dari pergelaran yang dilakukan nantinya untuk Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika kemudian World Superbike. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam MotoGP dan jaga protokol kesehatan Anda.